Monggo, siapa lagi setelah Pak Ferry, Bu Galo, Saya Bu Ana, Bu Ella. Oke, silakan. Ini Bu Bu Ana, Pepe, Bu Pepi, Kliennya siapa nanti? Bu Ella. saya Bu. Oh, Bu Pepi. Bu Ellanya ini Iya, kliennya. Oke. Ya, Bu Pepi dulu. Ya, Bu Pepi. iya. Kita menggunakan urutan WA itu, Bu, biar gampang, Bu. Urutan WA format pengamatan tadi. Bu Pepi ya, Bu Pepi. Sekarang pukul berapa? Pukul 10, Bu 10, Pepi. Jadi enak nanti Bu Pepi sampai 30. 10.30. Silakan Bu Pepi. Iya, monggo Bu Ella. J. Assalamualaikum Bu Pepi, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Salsa. Ayo sini, silakan masuk. Silakan duduk, nah. Terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya Salsa hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau Bu Pepi gimana? Alhamdulillah, Bu Pepi juga sehat. Oh iya, silakan, saya sangat senang sekali Salsa datang ke sini. Iya Bu, saya datang ke Bu Pepi. Ada yang ingin saya ceritakan Bu Pepi. Oke, sebelum Salsa bercerita ke Pepi, baiklah sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Sudah Bagaimana? itu Bu. Bisa saya mulai ya Bu? Ya, saya mau Iya, curhat Bu. silahkan. Iya, Oh iya, silahkan J. Salsa. Begini Bu, saya ini merasa tidak percaya diri Bu Pepi. Ingin konseling dengan Bu Pepi. Baik, Salsa. Tentunya saya sangat bersedia dan sangat senang sekali bisa membantu Salsa. Nggih, Bu Apakah Pepi. Salsa sudah pernah konseling? Belum Bu, cuman pernah dengar dari Bu Devi Bu, wali kelas saya, katanya bisa konseling sama Bu Pepi. Oke, baiklah. Bagaimana kalau Bu Pepi menjelaskan dulu tentang konseling kepada Salsa? Nggih Bu, siap. Oke, Salsa. Konseling ini merupakan sebuah bantuan yang profesional yang Bu Pepi berikan kepada Salsa nanti. Konseling ini dilakukan berdasarkan beberapa asas. Yang pertama ada asas kesukarelaan, artinya nanti Salsa diminta layanan konseling ini berdasarkan keinginan dari hati Salsa. Tidak ada paksaan dari pihak manapun. Yang kedua ada asas kerahasiaan, artinya semua informasi tentang diri Salsa nanti akan dijamin kerahasiaannya. Oleh karena itu, nanti Salsa jangan ragu dalam menyampaikan permasalahan atau kesulitan yang Salsa alami. Yang ketiga adalah asas kegiatan. Asas kegiatan ini sebenarnya nanti Salsa melakukan beberapa rangkaian kegiatan yang ada di dalam konseling agar Salsa bisa mampu memahami kesulitan Salsa dan sekaligus Salsa akan belajar memecahkan kesulitan-kesulitan yang Salsa alami. Dan yang terakhir ada asas keahlian. Artinya, konseling yang diampu oleh orang yang ahli, yaitu seperti Pepi. Kiranya Salsa bisa mengerti? Paham Bu, jadi ada banyak asas Bu ya, yang nantinya salah satunya rahasia Bu ya. Jadi apa yang saya ceritakan hanya saya sama Bu Babi yang tahu Bu. Seperti itu ya Bu ya. Ya, sangat betul sekali Salsa. Baik Salsa, rupanya kita perlu untuk mendiskusikan tentang kesulitan yang Salsa alami. Pepi senang sekali bila Salsa bersedia mengungkapkan keluhan-keluhan atau kesulitan-kesulitan yang Salsa alami selama ini.
Iya Bu Babi, jadi saya itu merasa tidak semangat belajar Bu. Apalagi kalau diminta maju ke depan, itu rasanya gugup Bu. Jadi dredeg gitu loh Bu Babi. Saya tuh nggak yakin dengan kemampuan saya saat aku ditertawakan. Banyak sekali Bu yang bikin saya itu kalau maju ke depan tuh rasanya tuh kayak takut banget gitu loh Bu. Oh, ya, berarti Salsa merasa tidak yakin ya dengan kemampuan diri Salsa sendiri. Iya Bu, jadi saya tuh malah merasanya tuh kalau saya tuh salah satu siswa yang bodoh Bu di kelas Bu. Saya tuh sering nggak bisa ngikuti pelajaran. Makanya kalau pas ditunjuk itu saya langsung takut Bu. Saya nggak bisa. Jadi saya tuh merasa bodoh gitu loh Bu Babi. Oke, baiklah Salsa. Saya bisa memahami perasaan Salsa saat ini. Kiranya Salsa bisa mengungkapkan lagi dalam kondisi yang bagaimana, aktivitas yang bagaimana yang bisa mengganggu atau yang membuat Salsa itu tidak yakin terhadap kemampuan Salsa. Iya Bu, jadi kalau ada yang tugas yang sulit, itu saya otomatis takut Bu. Takut nggak bisa mengerjakan, gugup. Saking takutnya saya tuh akhirnya sampai nggak bisa mengerjakan. Jadi sampai nggak nyandak gitu Bu kalau mau mengerjakan pikiran saya. Karena di pikiran saya tuh isinya tuh takut, takut, gugup gitu Bu. Terus akhirnya saya minat belajar saya rendah Bu. Saya nggak minat belajar karena bagi saya tugasnya tuh terlalu sulit Bu. Oke, baik Salsa. Ya akhirnya tugas-tugas itu terbengkalai seperti itu Ya. Bu. Ya, wajar bila Salsa merasa terganggu ya dengan perasaan Salsa saat ini. Namun demikian Salsa, perlu bersemangat. Maksud Ibu, Salsa itu perlu untuk belajar, untuk selalu berusaha. Bukankah berusaha itu sangat baik ya Salsa ya? Iya Bu, betul setuju Bu. Oke, nampaknya kita sekarang sudah berhasil menemukan masalah yang Salsa alami, yaitu Salsa mengalami keyakinan diri terhadap kemampuan yang rendah. Apa betul? Iya Bu Babi. Nah, sekarang Bu Pepi ingin menjelaskan tujuan dari konseling ini agar diskusi kita nanti lebih terarah dan bermakna. Bagaimana pendapat Salsa? Baik Bu Babi, saya setuju sekali. Terima kasih Salsa atas pemahaman Salsa. Konseling ini bertujuan untuk memecahkan keyakinan diri yang rendah sampai meningkatkan keyakinan diri Salsa. Misalnya, Anda tidak yakin mampu menangani secara efektif peristiwa dan situasi yang Salsa hadapi. Kemudian, Salsa menjadi yakin mampu menangani masalah. Salsa tidak tekun dalam menyelesaikan tugas-tugas. Salsa menjadi rajin atau bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Misalkan Salsa kurang percaya diri, nanti Salsa akan menjadi percaya terhadap kemampuan diri Salsa. Salsa memandang kesulitan sebagai hambatan. Nanti Salsa akan menjadi menyukai tantangan baru yang akan menambah wawasan Salsa. Anda sekarang bergantung kepada orang lain, misalkan dalam mengerjakan tugas. Nanti Salsa menjadi tidak bergantung lagi kepada orang lain, melainkan diri sendiri yang menentukan tujuan dan berkomitmen dalam tindakan yang diambil. Begitu Salsa ya. Iya Bu Babi, terima kasih. Saya sudah memahami tujuan dari konseling kita hari ini Bu. Baik, Salsa. Bu Baby juga akan mengucapkan terima kasih kepada Salsa. Sekarang kita perlu berdiskusi untuk mempelajari bagaimana cara memecahkan masalah yang Salsa alami. Apakah Salsa setuju? Iya Bu Babi, setuju. Oke, Bu Baby ingin menjelaskan kepada Salsa tentang cara atau metode yang perlu Salsa pelajari, yaitu menggunakan strategi kognitif restructuring atau strategi restrukturisasi kognitif. Strategi restrukturisasi kognitif ini merupakan usaha untuk membantu konseli, yaitu Salsa, belajar secara berbeda, mengubah pemikiran yang salah, mengganti dengan pemikiran yang rasional, realistis, dan lebih positif.
Bagaimana, Salsa? Iya, Bu Baby. Langkah berikutnya seperti apa, Bu Baby? Oke, Bu Baby akan menunjukkan video terkait keberhasilan menggunakan teknik reksturisasi kognitif dengan teknik coping talk. Ini akan Bu Baby share ya ke Salsa. Iya, Bu. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Oke, Salsa. Coping talk ini merupakan suatu teknik yang membantu individu membentuk ulang pola-pola kognitif, asumsi-asumsi, mendebat keyakinan-keyakinan, dan penilaian yang irasional, dan mengalahkan diri dengan teknik persuasi verbal, baik secara lisan maupun batin. Baik, Bu Baby. Paham. Ya, Bu Baby akan memberikan contoh juga video tentang motivasi. Iya, Bu. Ini film dari India itu ya, Bu ya? Iya, betul. Ini Iya. Three Idiot. Iya, saya pernah lihat Bu saya. Oke, bagaimana menurut Salsa terkait isi dari video tersebut? Jadi yang saya tangkap dari video tadi, Bu, penting bagi saya itu termasuk saya, Bu ya, yang sekarang sedang merasa gugup, merasa tidak percaya diri itu lebih penting lagi kalau kita tuh yakin, Bu. Yakin kepada diri sendiri kalau kita bisa melaksanakan tanggung jawab kita dengan baik. Seperti itu, Bu, dari film tadi. Oke, betul sekali Salsa. Sekarang Bu Pepi juga akan memberikan contoh selanjutnya. Barangkali Salsa dapat juga memikirkan contoh-contoh Salsa sendiri. Yang pertama,
Mungkin ada bermacam-macam situasi di mana salsa dapat menggunakan pikiran-pikiran mengatasi seperti sebelum pelajaran dimulai, ketika salsa hanya membayangkan berada di dalam kelas. Daripada salsa merisaukan tentang hal itu, salsa dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyiapkan cara penyelesaiannya. Misalkan, beberapa pikiran mengatasi atau pikiran positif yang salsa gunakan sebelum pelajaran dimulai. Contohnya, tidak perlu gugup, pikirkan dapat mengerjakan tugas dengan baik. Atau salsa dapat mengatasi situasi ini. Atau jangan terlalu risau, salsa mempunyai kemampuan untuk mengerjakan tugas dengan baik. Seperti itu. Nah, marilah kita coba sekarang salsa. Salsa memikirkan pikiran negatif atau yang salah, dan yakinlah pada diri salsa bahwa pikiran yang negatif itu dapat merusak diri kamu. Coba sekarang salsa pikiran hal-hal negatif yang salsa alami. Oke, sudah salsa? Sudah, Bu. Oke, setelah kamu memikirkan pikiran yang negatif, coba sekarang pikirkan untuk hal yang positif yang bisa salsa pikirkan. Seperti yang Bu Pepi contohkan barusan. Oke, misalkan saat kamu tidak yakin ya salsa terhadap kemampuan sendiri, kamu merasa semua pelajaran yang diujikan itu sangat sulit, dan kamu memilih untuk menyontek karena menurut kamu dengan menyontek kamu tidak perlu berpikir keras untuk menyelesaikan ujian, dan jika kamu tidak menyontek kamu pun yakin kalau nilai kamu akan jelek. Maka kamu harus membuat alternatif pikiran yang lain. Misalkan seperti bagaimana salsa? Misalkan itu, Bu, saya bisa mengerjakan tugas dengan baik. Yang penting saya sudah berusaha untuk belajar. Seperti itu, Bu Pepi. Ya, betul sekali salsa. Baik. Sekarang salsa sudah belajar melakukan strategi restrukturisasi kognitif dengan teknik coping talk. Kemudian nanti Web bisa minta tolong kepada salsa. Bisa, Bu Pepi. Oke, nanti ketika salsa berada di rumah, nanti salsa juga harus belajar, banyak-banyak berlatih ya. Baik nanti Ya, di Bu. rumah maupun bisa juga ketika saat salsa itu di dalam kelas. Ya salsa, nanti salsa bisa merekam dengan memvideo dan nanti bisa share ke Bu Pepi. Nanti minggu depan ketika kita bisa bertemu lagi akan kita lakukan evaluasi terhadap latihan yang sudah salsa lakukan. Bagaimana salsa? Ya, Bu Pepi, siap. Nanti setelah ini, saat saya merasa atau berpikir hal-hal buruk, saya akan kemudian memikirkan hal-hal yang positif, yang nantinya saya lebih yakin kepada diri saya, Bu. Nanti saya juga akan merekamnya, Bu Pepi. Ya, baik. Nanti coba salsa pikirkan ya, bahwa pikiran-pikiran negatif itu tidak menguntungkan bagi diri salsa sama sekali. Oleh karenanya, salsa harus segera keluar dari sana. Untuk apa? Untuk memperoleh kemajuan perilaku agar salsa lebih aktif, kreatif, berprestasi, dan bahagia. Situasi itu yang harus salsa wujudkan. Ya, bagaimana salsa? Iya, Bu Pepi, siap. Ya. Nanti coba nanti salsa akan Pepi beberapa lembar kerja konseli ya. Ya, Iya, Bu. ini nanti ada beberapa latihan yang harus salsa kerjakan baik di rumah maupun di dalam kelas. Bagaimana salsa? Apakah salsa sudah mengerti?
Mengerti Bu Pepi? Oke, kalau salsa sudah mengerti, ini nanti lembar kerja ini nanti bisa salsa berikan ke Bu Pepi beserta video ya nanti ya. Iya Bu. Iya. Terus selanjutnya setelah LKK ini, apakah salsa ada waktu minggu depan mungkin bisa menemui Bu Pepi? Bisa Bu Pepi. Kira-kira kapan Dengan kita bisa bertemu lagi? sama dengan hari ini Bu. Sekarang hari Kamis Bu, berarti Kamis depan sih Bu. Ya, Kamis Oke. depan. Sekitar pukul berapa salsa nanti? Waktu istirahat Bu sekitar jam 9:30 Bu. Oke, waktu istirahat ya. Nanti salsa menemui Babi di ruang konseling ini lagi ya. Iya Bu Pepi. Ya, salsa. Nanti setelah lembar kerja ini selesai, coba nanti salsa juga merefleksikan diri ya. Misalkan nanti kita evaluasi, kita asesmen lagi bagaimana apakah berhasil teknik yang Bu Pepi berikan kepada salsa. Begitu ya salsa? Iya Bu. Oke. Mungkin setelah ini salsa ada kegiatan apa lagi? Nggak ada Bu, tapi nanti 10 menit lagi ada jam fisika Bu di kelas. Oh, oke. Kira-kira apakah ada yang ingin salsa sampaikan lagi mungkin terkait teknik yang Bu Pepi berikan atau ada kesulitan lagi mungkin yang mungkin Untuk salsa belum mengerti? Iya, untuk sementara sudah mengerti Bu. Nanti kalau ada yang bingung, nanti saya bisa japri Bu Babi ya. Oke, baik salsa. Berarti ini kita bisa mengakhiri ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu Babi. Saya mendapatkan gambaran tentang apa yang harus saya laksanakan untuk mengatasi masalah yang saya hadapi Bu. Dengan tadi restrukturisasi Bu, ya restrukturisasi kognitif atau Kognitif, iya. pikiran. Iya Ya, Bu, iya. ya. Nanti dalam latihan nanti ya, salsa latihan harian salsa itu akan mempermudah salsa untuk melakukannya kapan saja saat salsa memerlukannya. Berarti nanti saat ini salsa telah akan bisa mengalami perubahan apabila salsa melakukan ini dengan tertib. Latihan-latihan ini dengan tertib ya salsa. Jadi harus sering berlatih ya Bu ya. Iya, betul sekali. Harus sering berlatih. Jangan sampai sini nanti salsa stop hanya pada saat pertemuan ini. Tapi nanti di rumah maupun di kelas, coba nanti salsa praktekkan juga ya. Iya Bu Babi. Ya, itu saja mungkin yang bisa Bu Pepi sampaikan. Bagaimana salsa? Iya Bu, Kita, sudah mengerti. oke. Sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa berdoa terlebih dahulu ya. Iya Bu. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Salsa, terima kasih banyak ya atas kedatangan Salsa hari ini. Iya Bu, saya juga berterima kasih kepada Bu Babi sudah diberi pencerahan Bu. Makasih banyak Bu Babi. Iya, sama-sama Salsa. Ya sudah Bu, saya ke kelas dulu Bu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Pepi. Kurang 7 menit, Pak Har. Iya, Bu Pepi hanya menggunakan 23 menit. Ya. 7 menit ya banyak Bu Pepi. Jadi gitu. Jadi 23 menit Bu Pepi ya. Nah, oke ya. Ini saya komentar sekarang. Saya komentar dulu dari pengamatan ini tadi ya. Lalu nanti bagaimana cara menghabiskan waktu 7 menit kan gitu ya. Jadi nanti tolong ketika guru mengucapkan salam itu ya lalu
Jawab oleh konseling kan. Kemudian langsung mengajak berdoa ya. Ini kalau kita amati ini hanya makan waktu beberapa menit ini. Bisa saja hanya 2 menit. Bisa 2 menit ini. Tahap awal ini. Ya. Karena hanya mengucapkan salam, oke, lalu ngajak berdoa ya. Berdoa paling-paling 1 menit ya. Nah, ya kan, ini tolong dijadikan acuan dalam apa namanya itu memformulakan konseling individual lagi nanti pada saat waktunya 50 menit, ya kan? Itu ya. Ternyata setelah dicoba 2 menit cukup ini. Ya. Cukup 2 menit. Gitu. Lalu tahap transisi ini anggaplah ini memang ada dua kondisi ya. Kondisi pertama konselingnya kenal nggak sama guru BK-nya. Skenarionya kan dirancang konselingnya nggak kenal. Ketika skenarionya itu dirancang konselingnya tidak kenal, maka berarti pada tahap ini, tahap perkenalan ini ya guru BK harus membuat perkenalan yang jelas, yang tegas, ya tunjukkan kepakarannya guru BK, pengalamannya guru BK, Bu Pepi ini di sekolah ini berapa tahun, kalau di sekolah ini baru beberapa tahun, pindah dari mana, ditunjukkan gitu loh. Jadi maksud saya, apabila konseling ini lebih banyak tahu profilnya guru, maka bisa semakin akrab. Sebaliknya kalau konseling ini semakin tidak paham, tidak kenal tentang profilnya guru, maka hubungan emosi juga tidak bisa dekat gitu loh mas saya. Padahal memperkenalkan diri itu merupakan bagian dari konstruksi termasuk restructuring agar supaya menimbulkan rasa sugesti ya, untuk menumbuhkan rasa sugesti. Strukturnya tadi jelas. Oke lah, sekarang Bu Pepi, selisih 7 menit itu tolong dihabiskan untuk implementasi strategi. Ya kan? Nah, ya, gitu Bu Pepi caranya. Habiskan untuk implementasi strategi. Pertahap-tahapannya itu termasuk nanti Anda menggunakan video, tadi video yang kedua tidak ada suaranya ya. Nah, gitu ya. Jadi nanti tolong kualitas videonya juga dicek. Baik itu kualitas actionnya, gambarnya maupun suaranya itu harus normal semua. Video kedua tadi Bu Epi kan nggak ada suaranya. Saya nggak dengar pokoknya. Di laptopnya Pak Hartono nggak dengar. Kalau di laptopnya teman-teman gimana? Ada suaranya nggak video kedua? Halo, halo. Gimana teman-teman, tadi ada suaranya Banda? Kalau di laptopnya Pak Hartono nggak ada ini. Ada Pak Ferry ada suara tadi video kedua? Hah? Tidak ada Pak, cuma tidak ada. Lah, saran saya kualitasnya video harus dicek. 1, kualitas gambar. 2, kualitas suara. Ini harus dicek. Nah, ya. Kalau Bu Galo tadi tidak menggunakan LKK, Bu Pepi sudah menggunakan LKK, cuma kurang tajam katanya. Jadi Pak Ferry tadi juga tidak menggunakan LKK, termasuk video. Jadi sudah ada kemajuan menurut saya dari Pak Ferry, Bu Galo, Bu Pepi itu kalau tarik benang itu ada kemajuan. Pak Ferry TPACK-nya enggak, termasuk LKPD. Lalu Bu Galo videonya seakan-akan dikirim melalui udara. Wes gitu ya. Iya kan? Padahal untuk bisa membuat pengubahan perilaku itu harus terang gamblang ya. Harus terang gamblang. Bagaimana perilaku bisa diubah? Itu seperti saya kalau melihat penelitiannya mahasiswa itu tersenyum. Ya, kenaikannya perintah poster itu 100%, tapi ditanya soal implementasi strategi itu, implementasi actionnya konseling itu nggak jelas, gitu, nggak menguasai. Ini berarti awu-awu ini.
istilah orang Jawa itu awu-awu. Istilahnya botong ya. Botong itu artinya ada unsur palsunya gitu, mengandung unsur palsu. Jadi itu Bu Pepi dan teman-teman yang lain ya. Termasuk Bu Galo. Kalau Pak Ferry tadi kan kurang 2 menit. Sudah mendekati. Pak Ferry sudah mendekati 30 menit. Bu Galo yang jauh sekali. Ya. Bu Galo jauh. Kalau Bu Pepi berapa tadi itu?